Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, konsultasi, request daripada kamu semua, dan satu-satunya di Indonesia yang melaksanakan personal reading dengan bayaran pakai jempol sama subscribe. Jadi buat kamu yang sudah subscribe dan sering aktif di channel Zodiak Harian, kami membuka layanan personal reading di Instagram @ramalan_zodiakmu dan di Facebook fanspage Zodiak Harian yang foto profilnya seperti ini untuk bisa jadikan teman konsultasi curhat daripada permasalahan kamu semua. Oke, kali ini seperti biasa kita berada di hari Jumat dan kali ini kita berada di tanggal 24 Juli tahun 2020. Saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita bacakan ramalan hari ini, Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020, kamu harus bisa menentukan arah kemana kamu akan melangkah. Artinya di tanggal 24 ini kamu harus bisa mengevaluasi apa yang dapat kamu capai dan apa yang belum bisa kamu capai. Artinya dari awal bulan Juli tahun 2020 sampai dengan hari ini 24 Juli tahun 2020, apa-apa saja yang sudah kamu laksanakan yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan Seven of Cup artinya memang tidak semua rencana kamu itu berjalan dengan baik, tidak semua berjalan dengan maksimal, tetapi di sini memang ada beberapa rencana yang berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan di sini bukan menjadi alasan untuk kamu menyerah karena ada beberapa rencana yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tetapi dari sini harusnya kamu bisa belajar dan mempunyai sebuah pengalaman untuk bisa merencanakan lebih baik lagi nanti ketika memasuki bulan Agustus tahun 2020. Kemudian di hari Jumat ini daripada urusan pekerjaan, sepertinya ada optimisme yang tinggi buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Artinya apapun pekerjaan kamu, apapun usaha kamu, kamu sangat optimis sekali di hari Jumat ini. Karena apa? Karena dari pekerjaan kamu, dari usaha kamu itu menopang 70% daripada kondisi penghasilan kamu. Jadi kalau pekerjaan kamu baik, usaha kamu baik, semuanya lancar, maka secara keuangan pun juga akan sebanding lurus dengan pekerjaan dan usaha kamu. Jadi di hari Jumat ini sepertinya kondisi keuangan akan selaras, akan sebanding lurus dengan pekerjaan maupun usaha kamu. Dan di sini sepertinya memang optimisme yang sangat tinggi yang kamu usung di hari Jumat ini sangat luar biasa sekali dan mempengaruhi cukup signifikan dalam urusan pekerjaan usaha maupun di dalam urusan kondisi keuangan. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara. Di sini sih sebenarnya kalau untuk masalah hubungan asmara kamu sudah capek menciptakan konflik-konflik dengan pasangan ya. Artinya pasangan kamu ini kok ya mengerti gitu loh. Capricorn ini sedang tidak ingin terjebak di dalam suatu konflik. Dia pengen hidup yang nyaman, yang adem, yang ayem, tanpa ada masalah di dalam apapun itu, termasuk di dalam kondisi hubungan asmara. Jadi gak usah terlalu heran buat Capricorn kalau di hari Jumat ini tanggal 24 Juli tahun 2020 Capricorn agak cenderung diem, agak cenderung gak banyak omong. Karena apa? Karena dia tidak ingin menciptakan sebuah konflik baru yang dihadapi. Sudah cukup masalah yang kemarin tanpa ada ditambahi masalah-masalah yang lainnya. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kambing bertanduk. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartun The Star dan kemudian di sini ada kartun The Sun. Artinya apa? Artinya butuh cahaya, butuh penerangan di antara kegelapan-kegelapan kehidupan yang saat ini sedang kamu alami. Di sini harus kamu akui memang ada beberapa masalah dan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, tetapi di sini kamu kalau untuk menyelesaikan sendiri ya, ini mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud mendiskreditkan kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah, tetapi di sini kalau bisa saya katakan kamu nggak akan bisa sepenuhnya maksimal kalau kamu berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Karena apa?
kapasitas kamu itu terbatas, kemampuan kamu itu terbatas. Jadi kamu nggak bisa untuk berusaha keras menyelesaikan semuanya. Biar bagaimanapun, sekuat-kuatnya kamu, sehebat-hebatnya kamu menyelesaikan masalah, kamu juga butuh yang namanya sebuah motivasi. Dan motivasi itu kamu dapat dari mana? Itu bisa dari mana saja, dari pasangan kamu, keluarga kamu, tujuan kamu, dan bahkan diri kamu sendiri. Dan tetapi di hari Jumat ini sepertinya kamu agak sedikit kekurangan asupan motivasi yang bisa apa? Yang bisa menerangi kamu di jalan kamu. Nah, di saat ini, di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, seharusnya kamu bisa menemukan lentera yang bisa menerangi kehidupan kamu di tengah permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, dari siapa itu? Bisa dari pasangan kamu kalau yang sudah punya pasangan loh ya. Kalau yang belum punya pasangan ya usahakan cari pasangan dulu biar bisa saling support dan saling memotivasi satu sama lain. Kemudian dari keluarga kamu. Kamu memang menjadi tulang punggung keluarga, tetapi di sini harus kamu sadari bahwa ketika kamu punya tanggung jawab terhadap keluarga kamu, maka keluarga kamu ini adalah sebaik-baiknya motivasi dan pelecut semangat yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, sebenarnya apa sih masalah yang kamu hadapi sebenarnya? Di sini kalau bisa dikatakan the star, keuangan cukup lancar loh sebenarnya. Keuangan cukup lancar, tetapi pengeluaran juga cukup lancar. Di sini kalau bisa kamu lihat dia mengambil satu gayung air, kemudian dia juga membuang satu gayung air. Jadi apa yang kamu dapat? Nihil. Nah, seperti itu kondisi keuangan kamu. Jadi kamu harus bisa menata kelola keuangan kamu supaya apa? Ketika kamu itu mengambil air itu ya kamu simpen, kamu keluarkan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Itu yang paling utama sebenarnya kalau daripada segi keuangan. Kemudian kalau daripada segi pekerjaan maupun usaha, di sini kalau bisa saya katakan memang dari awal saya selalu mengatakan lebih baik kamu itu usaha sendiri, kamu jadi entrepreneur sendiri. Karena apa? Kalau kamu itu bekerja dengan orang lain, maka tekanan-tekanan yang akan kamu dapatkan itu akan jauh berkali-kali lipat daripada kamu itu usaha sendiri. Kalau kamu usaha sendiri itu ya kamu yang bisa mengatur waktu, kamu yang tahu baik buruknya. Tetapi di sini memang Aquarius kalau untuk berwirausaha sendiri memang perlu banyak pertimbangan sih. Nah, karena kamu terlalu sering mempertimbangkan tanpa eksekusi, maka ya kamu berada dalam kondisi yang begini-begini aja. Dan yang terakhir, di dalam urusan hubungan asmara di hari Jumat ini sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bisa saling memotivasi satu sama lain, walaupun terkadang pesan motivasinya itu nggak masuk. Tetapi setidaknya hari Jumat ini di tanggal 24 Juli tahun 2020, kondisi hubungan asmara kamu bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup baik. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, kipas angin. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Oke, ada positif dan ada negatifnya. Di sini kita bahas yang positif terlebih dahulu. Daripada zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, hal yang positif adalah di sini kalau bisa kita katakan adalah daripada kondisi usaha dan daripada kondisi keuangan. Daripada kondisi usaha, pekerjaan, dan keuangan, di sini sepertinya pilar-pilar itu sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Pisces. Terlepas dari apapun segala kontroversi masalah yang kamu hadapi, tetapi di sini sepertinya masalah yang kamu hadapi itu tidak terlalu berdampak yang signifikan terhadap usaha maupun pekerjaan kamu, sehingga kamu bisa berusaha dengan baik, bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik tanpa harus terkontaminasi atau terdampak daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi di sini yang harus kamu syukuri yang pertama itu tadi, masalah pekerjaan dan masalah keuangan berada di dalam kondisi yang cukup baik. Kemudian juga untuk masalah yang lainnya sebenarnya saat ini memang harus kamu akui, kamu sedang berusaha keras untuk menyelesaikan semuanya sendirian memang, tetapi di sini kamu jangan patah semangat walaupun kamu sendirian, tetapi kamu punya kekuatan kok. Walaupun banyak yang mengatakan Pisces ini zodiak paling lemah, zodiak paling ini sensitif dan sebagainya. Tetapi memang di sini harus saya katakan dengan tegas bahwa kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Zodiak lain bahkan belum bisa melakukan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini kamu yang punya zodiak Pisces mampu untuk menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Memang permasalahannya ini cukup kompleks karena kemarin sebenarnya sudah selesai.
tetapi ada lagi masalah baru. Nah, ini yang harus kamu antisipasi. Sebenarnya sih bisa dikatakan hari Jumat ini bukannya nggak baik-baik aja sih, cuman belum membaik. Yang harus kamu yakini adalah masih ada waktu untuk bersabar, masih ada waktu untuk berproses, masih ada waktu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu, termasuk masalah yang ada di dalam keluarga kamu maupun yang ada di dalam hubungan asmara kamu antara diri kamu dengan diri pasangan kamu. Oke, tetap semangat dan tetap harus kuat buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, ikan bakar. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu The Death. Hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Di sini sepertinya ada beberapa orang yang sepertinya akan jahat dengan kamu ya. Dan di sini kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Karena apa? Memang di sini kamu itu tegas, kamu itu tahu mana yang baik dan tahu mana yang buruk. Tetapi di sini terkadang kamu itu bukan sering sih. Ada satu waktunya orang itu kan akan menemui apesnya sendiri. Nah, di sini sepertinya kamu harus berhati-hati karena di hari Jumat sampai dengan hari Minggu nanti ada beberapa kejadian dan ada beberapa hal yang sepertinya tidak terlalu mengenakkan buat kamu. Dan hal ini harus kamu waspadai mulai dari sekarang buat antisipasi, buat jaga-jaga saja untuk lebih waspada di dalam bergaul, di dalam menentukan apa yang akan kamu putuskan. Nah, di sini sepertinya dari lingkungan terdekat kamu ada beberapa orang yang sepertinya bermuka dua. Di depan kamu dia baik, di belakang kamu ternyata dia ingin menjatuhkan kamu. Dan ini sepertinya ada di dalam lingkungan sosial maupun di dalam lingkungan usaha dan pekerjaan kamu. Jadi di sini usahakan untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu. Di depan kamu dia memang sangat manis, memuji-muji kamu bahkan, dan kamu pun kadang tersanjung. Dan di sini kamu jangan terasa seperti itu, tetapi harus waspada. Kita nggak tahu hati manusia itu seperti apa. Dan di sini kewaspadaan perlu ditingkatkan di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020. Waspada bukan hanya soal keuangan juga loh, tetapi juga soal yang lainnya. Karena sepertinya ini akan lebih kompleks lagi masuk di dalam kehidupan kamu. Dan ingat, ini hanya sebagai referensi, bukan untuk menakut-nakuti. Ketika saya mengatakan seperti ini, seharusnya apa yang kamu terima adalah bisa menjadikan ini sebagai motivasi dan kehati-hatian, bukan malah merasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, sebenarnya sih walaupun ada permasalahan ya, tetapi di sini dengan kedewasaan kamu, dengan rasa kamu mengalah dan sebagainya, kamu bisa mengayomi dan menjernihkan pasangan kamu, bisa menentramkan pasangan kamu, bisa menjauhkan pasangan kamu dari masalah. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, daripada kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan itu berada di dalam sebuah kondisi yang cukup baik, walaupun memang harus diakui ada beberapa masalah-masalah kecil yang muncul di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, bak truk sampah. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus ada kartu Three of Cups. Dan kemudian di sini ada kartu Six of Swords, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu terkadang itu kena penyakit, tetapi penyakitnya ini bukan penyakit yang berkaitan erat dengan fisik, tetapi penyakit yang berkaitan erat dengan mental. Yaitu kamu itu merasa kayak tidak terlalu optimis gitu loh. Kayak kalau secara psikologi itu kan apa ya? Virus state of optimisme. Ngomongnya susah. Pokoknya kayak nggak merasa optimis. Lawan katanya itu pesimis. Nah, seperti itu. Sepertinya kamu kok agak pesimis dengan apa yang kamu jalani saat ini. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa? Kok kamu sepertinya merasa pesimis? Nah, ini harus bisa kamu antisipasi. Kalau kamu nggak bisa mengantisipasi hal ini, maka nanti dari rasa pesimis kamu ini nanti malah akan memberikan dampak yang negatif terhadap kamu. Di sini memang kamu harus bisa mengakui di dalam setiap usaha kamu itu punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk bisa memperbaiki dan memperbaiki. Tetapi di sini seringkali kamu itu terlalu santai di dalam menghadapi hal itu. Maka terkadang kamu itu merasa terlambat. Karena apa? Karena kamu terlalu menyepelekan yang namanya waktu. Nah, maka dari itu usahakan buat kamu yang punya zodiak Taurus harus menyadari dan harus bisa yang namanya
menghargai waktu, karena waktu itu sebenarnya sangat penting, apalagi di usia kamu yang saat ini. Waktu itu terus bertambah, mau sampai kapan kamu gini-gini terus? Jadi itu yang harus kamu jadikan suatu pelajaran, yang harus kamu jadikan suatu evaluasi di dalam diri kamu untuk bisa lebih yang namanya menghargai waktu, karena waktu itu nggak mungkin diputar kembali. Maka dari itu manfaatkan waktu kamu itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jangan terlalu bersantai, jangan terlalu terlena, jangan terlalu mudah merasa bisa. Tetapi di sini kamu harus terus bersemangat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan dan dari sisi keuangan, di sini sepertinya memang cukup membaik, bisa dikatakan cukup membaik daripada kondisi pekerjaan, daripada kondisi keuangan, bisa dikatakan cukup membaik. Tetapi memang kalau daripada sisi keuangan ada banyak tanggung jawab, ya setidaknya 3 tanggung jawab utama yang sepertinya harus kamu selesaikan dengan kondisi keuangan kamu. Nah, 3 tanggung jawab ini apa saja? Yang pertama jelas memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari. Yang kedua ada tanggungan beban secara keuangan, kalau kamu punya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah dan sebagainya, harus bersiap-siap untuk bulan Agustus tahun 2020 nanti. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab yang tidak terduga dari orang tua kamu dan kebutuhan-kebutuhan yang datangnya itu secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, kalau untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya sih tidak ada masalah yang terlalu serius ya. Artinya di hari Jumat ini antara kamu dengan pasangan kamu itu memang punya masalahnya masing-masing. Porsi masalah kamu dengan pasangan kamu itu jelas berbeda. Tetapi di sini masih ada rasa pengertian dan rasa saling memahami. Kalau kamu punya masalahmu sendiri, pasangan kamu juga punya masalahnya sendiri. Jadi di sini bisa saling memahami satu sama lain. Ini sangat baik sekali dan sangat luar biasa sekali di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Pokoknya situasi yang harmonis, situasi yang saling mengerti ini harus bisa saling dijaga. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru, permasalahan-permasalahan yang lainnya ketika nanti hubungan asmara kamu menemui sebuah permasalahan. Tetapi di sini sejauh ini di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 kondisi hubungan asmara kamu masih bisa saling mengerti satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus, kambing kurban. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu King of Swords. Oke, cukup positif sekali. Di sini memang terkadang ada beberapa hal yang membuat kamu galau, ada beberapa hal yang membuat kamu gundah, ada beberapa hal yang membuat kamu ini agak sedikit ragu-ragu, tetapi di sini kamu bisa mengatasi hal itu semua. Sebenarnya apa sih yang kamu galauin? Apa sih yang membuat kamu ini berpikir agak ngambang? Nah, sebenarnya sih memang semua orang pasti mengalami hal ini ya, tetapi di sini secara spesifik saya mengatakan ini terjadi kepada zodiak Gemini. Apa sebenarnya hal yang membuat galau zodiak Gemini? Yang pertama adalah dia tuh galau akan masa depannya. Apalagi di usia yang semakin bertambah dan semakin bertambah, kejelasan tuntutan terhadap masa depan itu akan semakin meningkat. Jadi hal ini sampai dengan hari Jumat ini sepertinya masih menjadi pikiran dan masih menjadi rasa galau yang dialami oleh zodiak Gemini terhadap masa depannya. Ya memang wajar ketika kita mengkhawatirkan masa depan kamu, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena masa depan kamu itu tergantung dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau apa yang kamu lakukan sekarang ini baik, apa yang kamu lakukan sekarang ini konkret, maka nanti masa depan kamu juga akan tergantung dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau kamu lakukan sekarang A, maka nanti kamu juga akan mendapatkan A. Ketika kamu melakukan C, kamu juga akan mendapatkan C. Nggak mungkin kamu melakukan C, dapatnya A, itu nggak mungkin. Jadi di sini usahakan terus berproses, terus nikmati waktu kamu untuk bertumbuh, dan ingat, waktu sukses setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sukses di usia muda, ada yang sukses di usia menjelang tua, ada yang sukses sebentar lagi mau, ya seperti itu. Kalau bisa kita katakan ada orang yang sukses di usia muda, ada juga orang yang sukses terlambat, sukses di usia tua, kayak pemilik itu ayam itu itu nanti dikira promosi gitu ya. Kemudian juga ada penulis yang sukses di usia 50 tahun, dan juga ada juga orang yang sukses cuma sebentar, kemudian sukses naik daun, kemudian dia dipanggil Tuhan. Nah, setiap manusia punya waktu suksesnya masing-masing, dan di sini kamu harus meyakini hal itu. Tetapi kamu juga harus bisa punya prinsip dan punya keyakinan
bahwa kamu bisa sukses sesegera mungkin. Itu yang paling penting. Kemudian kalau daripada sisi pekerjaan, sisi keuangan, sebenarnya so far tidak ada masalah. Keuangan kamu cukup lancar, pengeluaran kamu juga bisa kamu tekan, pemasukan cukup bagus, kemudian urusan pekerjaan maupun urusan usaha juga tidak ada permasalahan. Sehingga bisa dikatakan urusan pekerjaan dan urusan keuangan ini bisa dikatakan cukup lancar gitu loh. Kemudian apa sih ya sebenarnya kamu galauin soal masa depan kamu? Nah, kalau bisa saya telisik lebih dalam lagi, sepertinya yang menghambat kamu itu adalah masalah jodoh. Karena apa? Karena usia kamu bertambah, usia kamu semakin hari terus bertambah, kamu dengan pasangan ada beberapa masalah, dan buat kamu yang masih pacaran pun juga ada beberapa masalah, sehingga hal ini yang sepertinya membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu itu rasanya anyep, nggak ada gairah seperti itu. Dan di sini harus bisa saling mencari solusinya supaya apa? Menumbuhkan lagi keyakinan, gairah di dalam hubungan asmara antara kamu dengan pasangan. Jadi jangan sampai membiarkan berlarut-larut hubungan kamu dengan pasangan kamu ini merasakan kehambaran, merasakan anyep seperti ini. Jadi harus bisa saling mengerti satu sama lain antara diri kamu dengan pasangan kamu. Nggak usah saling menyalahkan. Oh, kamu yang salah. Enggak, kamu yang salah. Kamu yang salah. Nggak bisa seperti itu. Harus bisa saling memahami satu sama lain supaya menghindari hubungan ini dari rasa hambar dan rasa anyep yang saat ini sedang kamu alami dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini, air sirup. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di hari Jumat ini ada kartu Three of Pentacles dan ada kartu Ten of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan ada banyak sekali hal yang sepertinya menjadi tanggung jawab dan beban pikiran kamu. Dan di sini kalau bisa kita sederhanakan seperti ilmu matematika, ada 3 sepertugel. Nah, ya katakanlah ada 3 lah masalah yang sepertinya saat ini menjadi beban dan tanggung jawab kamu. Di sini kalau bisa saya katakan yang pertama adalah urusan pekerjaan. Di sini memang di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 urusan pekerjaan ini cukup lancar, tidak ada masalah. Kamu juga menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu ini dengan maksimal. Tetapi nggak tahu kenapa kok kayak ada perasaan nggak sreg gitu dengan pekerjaan kamu. Dan sepertinya juga ada suatu kejenuhan, ada rasa bosan di dalam pekerjaan kamu. Padahal kamu bekerja itu seharusnya itu kan bisa lebih tulus dan bisa lebih ikhlas. Tetapi nggak tahu kenapa kok di hari Jumat ini kamu merasa ada rasa jenuh, ada rasa bosan terhadap pekerjaan kamu. Dan hal ini mungkin disebabkan karena tidak sesuainya beban pekerjaan kamu dengan penghasilan yang kamu dapatkan. Dan terkadang memang di tengah situasi yang seperti saat ini, jelas hal ini sangat sekali terdampak dan berpengaruh. Karena apa? Kebutuhan kamu setiap hari tentunya meningkat. Dan juga di tempat kerja kamu di tengah situasi yang seperti ini juga terdampak daripada masa-masa yang seperti ini. Dan terkadang memang dibutuhkan hal yang bisa saling mengerti satu sama lain. Tetapi di sini sepertinya kok kamu merasa kamu itu nggak layak di dalam kondisi seperti ini. Maka nggak heran ada beberapa Cancer memang yang berusaha keras untuk bisa memikirkan ulang atau merimain ulang apa yang harus dilakukan di bulan Agustus tahun 2020 nanti. Seperti yang sudah saya katakan di ramalan zodiak Cancer di bulan Agustus tahun 2020. Kemudian yang kedua untuk masalah keuangan, di sini sepertinya kamu berusaha keras untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kamu butuhkan terlebih dahulu. Jadi nanti misalkan di tengah perjalanan kamu sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 nanti ada masalah keuangan, setidaknya kamu tidak terlalu terbebani dengan masalah keuangan kamu. Karena apa? Karena kewajiban-kewajiban kamu sudah kamu penuhi terlebih dahulu. Dan terkadang memang untuk masalah keuangan ini harus ada konsekuensi yang diambil. Harus ada hal-hal yang harus kamu ambil, resiko yang kamu ambil. Dan di sini terkadang resiko yang kamu ambil itu terlalu berat. Dan di sini usahakan untuk bisa lebih menata ulang keuangan kamu. Walaupun keuangan cukup lancar, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka juga akan menjerumuskan kamu di dalam sesuatu yang cukup memprihatinkan. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya kalau bisa dikatakan masalah hubungan asmara Cancer dengan pasangannya di hari Jumat ini juga hampir sama seperti zodiak Gemini ya. Ada sebuah kehambaran di dalam sebuah hubungan asmara. Karena apa? Di sini yang harus kita akui bersama, kamu punya masalahmu sendiri, pasangan kamu juga punya masalahnya sendiri. Jadi di sini kamu terfokus dengan masalah kamu, pasangan kamu juga terfokus dengan masalahnya. Jadi di sini keduanya
sedang saling memfokuskan diri antara masalah kamu dan masalah yang dihadapi oleh pasangan kamu. Jadi memang terkadang rasa hambar, rasa anyep itu karena diakibatkan antara kamu dengan pasangan kamu sedang terfokus dengan masalah masing-masing yang saat ini sedang dihadapi oleh kamu maupun masalah yang dihadapi oleh pasangan kamu. Apapun yang terjadi harus tetap semangat, harus tetap yakin bahwa beban atau tanggung jawab ini pasti bisa kamu lalui semuanya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, kepiting rebus. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords yang di sini artinya memang harus bisa kamu akui di hari Jumat ini seperti biasa kamu agak kekurangan sesajen ya. Nggak tahu kenapa di bulan Juli ini setiap hari Jumat ada aja masalah. Buat zodiak Leo dari awal bulan Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli tahun 2020 ini sepertinya ada aja masalah yang dihadapi oleh zodiak Leo. Padahal Leo ini nggak mencari masalah loh, tapi kok seolah-olah memang masalah yang mencari zodiak Leo itu sendiri. Dan di hari Jumat ini sepertinya ada banyak sekali masalah yang menghampiri kamu. Kalau masalah ini datangnya satu-satu, oke, bisa diselesaikan cepat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok masalah ini datangnya semuanya barengan gitu loh, kayak orang mau demo gitu loh. Nah, hal ini kan memaksa kamu harus berjuang ekstra keras lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Nah, kalau bisa saya katakan di hari Jumat ini kamu harus bisa mengambil resiko untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kalau kamu nggak berani mengambil resiko, maka ya kamu akan terus terkutat dalam permasalahan ini. Jadi kamu harus berjuang ekstra keras memang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kalau kamu nggak bisa mengambil resiko, maka ya masalah itu akan tetap bertahan di dalam diri kamu. Dan terkadang ketika kita berusaha keras untuk menyelesaikan sesuatu, kita harus mengorbankan beberapa yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang harus kamu lakukan di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 ini. Nah, untuk soal pekerjaan, untuk soal keuangan harus berhati-hati, jangan sampai dengan sifat emosional kamu malah menambah permasalahan di dalam kondisi pekerjaan maupun di dalam kondisi keuangan kamu. Secara spesifik kalau dalam kondisi keuangan, hindari pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan, hindari pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya masih belum bisa kamu butuhkan. Artinya kalau kamu belum butuh ya jangan dikeluarkan. Tahan dulu, apa susahnya sih hemat sedikit, apa enggak susah gitu loh kalau kamu itu boros gitu loh. Kamu sudah berjuang keras dapat uang, kemudian uang itu mengalir dengan percuma, kan sayang sekali pekerjaan keras kamu. Kemudian untuk masalah asmara sih bisa dikatakan masalah yang kamu hadapi dengan pasangan ini hanya sebuah masalah sepele ya, seperti kecurigaan, kecemburuan yang terlalu berlebihan. Tetapi hal ini sih kalau bisa dikatakan di hari Jumat ini tidak terlalu menjadi suatu pokok permasalahan yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di hari Jumat ini masalah hubungan asmara hanya masalah curiga dan masalah kecemburuan yang terlalu berlebihan saja. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 ekor singa. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Moon. Dan kemudian ada kartu Queen of Cup yang di sini artinya apa? Di sini artinya usahakan kamu jangan membuang waktu terlalu berlebihan. Artinya apa? Jangan buang waktu kamu untuk berputus asa, jangan buang waktu kamu untuk menghiraukan omongan-omongan orang yang ada di sekeliling kamu. Pokoknya kamu harus bisa fokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Kejar cita-cita kamu, kejar tujuan kamu. Karena apa? Karena cuman itu yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu nggak melakukan itu, kapan kamu akan sampai dengan tujuan kamu? Kapan kamu akan mewujudkan harapan kamu? Maka dari itu, saya sarankan di hari Jumat ini tanggal 24 Juli tahun 2020, kamu harus terfokus untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kamu. Tujuan kamu di dalam kehidupan kamu, tujuan kamu di dalam keluarga kamu buat yang sudah berkeluarga, tujuan kamu di dalam hubungan asmara, dan tujuan kamu untuk menciptakan kemandirian keuangan. Sehingga dalam sisi keuangan, kamu ini tidak terlalu tergantung kepada pihak-pihak yang lainnya. Karena apa? Karena kamu harus mengakui di beberapa hari terakhir ini kondisi keuangan kamu ini tergantung kepada pihak yang lainnya. Kalau ada pihak itu keuangannya buruk, maka juga akan berdampak kepada diri kamu. Dan di sini kamu harus bisa menciptakan sebuah kemandirian keuangan, yang artinya di sini segala bentuk kendali keuangan itu sepenuhnya ada di dalam diri kamu. Dan ingat,
tanggung jawab kamu dengan keluarga juga harus bisa ditingkatkan lagi, karena memang terkadang ada beberapa tanggung jawab yang kamu tidak bisa lakukan, tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Setidaknya kamu berjuang untuk bisa melakukan sebuah tanggung jawab yang maksimal di dalam keluarga kamu. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020. Lampu jalanan. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Wah, mesti duduk. Buat yang punya. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Libra, yang pertama harus saya katakan, kamu harus bisa menerima dulu apa yang saat ini sedang kamu terima. Oke. Kamu menerima masalah, oke, masalah diterima dengan baik, oke, masalah diselesaikan, oke, masalah dijalani, oke. Kemudian nanti kamu akan sampai kepada fase yang membahagiakan. Ya, yang namanya kehidupan tentu pasti ada masalah ini, masalah itu, ini itu banyak sekali. Karena apa? Memang selama kita hidup, kita nggak akan bisa terlepas dengan yang namanya sebuah permasalahan. Nah, permasalahan yang negatif ini itu tentunya bisa kamu ubah menjadi positif. Karena apa? Sebenarnya Libra itu punya kemampuan untuk bisa menyeimbangkan masalah, tetapi terkadang kemampuannya itu tertutup dengan masalahnya yang lebih besar. Nah, di sini kamu harus bisa menggali potensi kamu untuk bisa mengubah segala bentuk masalah ini menjadi hal yang lebih positif. Karena apa? Kamu punya kemampuan yang luar biasa sekali untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Tetapi apa? Karena ada ketakutan, ada rasa ragu-ragu, ada rasa kekhawatiran yang dimana hal itu malah membuat masalah ini semakin mengendap di dalam diri kamu. Nah, ketika masalah ini mengendap, maka masalah ini akan sulit terselesaikan. Oleh karena itu, usahakan di hari Jumat ini, kamu harus bisa merefleksikan diri. Bahwa untuk bisa melewati permasalahan-permasalahan ini, perlu yang namanya melewati proses dan proses. Ingat, melewati proses, bukan kebanyakan protes. Nah, kamu itu memang terkadang terlalu kebanyakan protes. Maka dari itu, kamu sering sekali yang namanya mengeluh. Maka dari itu, usahakan nikmati prosesnya. Nikmati bukan kamu pasrah loh ya. Nikmati tapi dengan usaha juga untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menikmati dengan pasrah, ya itu sama aja. Maka dari itu, usahakan untuk menikmati proses demi proses yang ada di dalam kehidupan kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi jangan hanya mengeluh dan kebanyakan protes. Dan gak usah terlalu khawatir, semuanya pasti akan indah pada waktunya kok di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Urusan pekerjaan memang cukup membebankan. Urusan keuangan apalagi masa-masa transisi seperti ini, kondisi keuangan memang agak sedikit carut marut. Kemudian ditambah lagi masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan, sepertinya memang ada sedikit permasalahan. Nah, maka dari itu di sini memang harus bisa perlu kedewasaan untuk bisa mawas diri terhadap permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan kamu harus yakin dengan kemampuan kamu menyeimbangkan semuanya, kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang kamu hadapi. Percaya dan yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kamu bisa kok menyelesaikan masalah itu, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, maupun masalah dengan pasangan kamu. Ingat, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Kamu pasti bisa kok melalui ini semua. Dan pasti kebahagiaan akan kamu dapatkan di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Oke, timbangan beras. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian ada kartu Four of Pentacles, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang terkadang kamu harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk buat kamu. Karena apa? Karena di dunia ini banyak sekali orang yang mundur dulu sebelum mencoba, dan usahakan kamu itu mencoba dulu. Jangan terlalu pesimis terlebih dahulu. Karena apa? Sebenarnya apa yang membuat kamu ini merasa terhambat? Karena kamu terlalu pesimis dulu sebelum kamu mencoba. Nah, seharusnya kamu tuh coba dulu. Perkara apa nanti hasilnya itu urusan Tuhan. Nah, yang harus kamu lakukan memang harus mengambil resiko. Padahal Scorpio ini adalah suatu zodiak yang dimana dia punya ketegasan terhadap dirinya sendiri, dan dia cukup berani yang namanya mengambil resiko. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, kamu itu sering banget melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik di dalam kehidupan kamu. Nah, hal ini tidak boleh terjadi lagi di hari ini. Karena apa? Karena terkadang ada beberapa kesempatan yang memang dia tuh nggak datang 2-3 kali. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nah, sekarang gini,
Bagaimana kamu mau berhasil kalau kamu itu nggak mau mengambil resiko? Yang namanya gagal itu tentunya pasti kita akan mengalami kegagalan. Tetapi dari kegagalan itu, bagaimana kamu itu nggak menyerah? Dari kegagalan itu seharusnya kamu tuh bisa belajar. Apa yang bisa kamu pelajari? Ya prosesnya. Kenapa sih kok bisa gagal? Penyebabnya apa? Nah, di situ kan kamu bisa mengevaluasi yang ada di dalam diri kamu, termasuk untuk urusan pekerjaan kamu saat ini. Kenapa sih kalau urusan pekerjaan kamu saat ini agak sedikit tertekan, agak sedikit terbebani? Apa sih yang salah? Nah, dari situ kan kamu bisa berpikir di antara dua sisi yang berbeda, side to side begitu bahasa Inggrisnya. Jadi kamu bisa tahu, oh masalahnya ini, oh solusinya ini. Jadi kamu harus bisa berpikir jernih terhadap permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Kemudian untuk masalah keuangan, di sini memang kamu agak sedikit eman-eman ya, atau berhati-hati betul di dalam kondisi keuangan kamu, karena kamu sudah bekerja keras, sudah berusaha maksimal untuk mencari uang. Jadi di sini bisa saya katakan kamu itu agak sedikit berhemat ya, agak sedikit berhemat, tapi bukan berarti pelit ya, karena kamu akan apa ya istilahnya bahasanya berhati-hati di dalam mengeluarkan uang, karena di sini kamu menyadari cari uang itu susah, maka dari itu kamu agak cenderung berhemat di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 ini. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, kalau kemarin memang ada masalah dengan pasangan, tetapi masalah itu tidak terlalu terdampak di hari Jumat ini. Artinya di hari Jumat ini, masalah antara diri kamu dengan pasangan kamu itu bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya dengan kedewasaan kamu maupun kedewasaan pasangan kamu. Sehingga masalah yang kamu hadapi saat ini dengan pasangan itu tidak terlalu berlarut-larut dan semakin melebar. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sengatan lebah. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Oke, di sini sepertinya kamu mulai menampakkan kemampuan-kemampuan kamu di dalam segala aspek kehidupan kamu, di dalam segala aspek bidang kamu. Di sini sepertinya di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020 kamu sangat menerima dan mensyukuri segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu. Kamu mensyukuri masalah yang kamu terima, kamu mensyukuri kondisi keuangan yang stabil, kamu mensyukuri pekerjaan yang lancar, dan kamu mensyukuri usaha yang sepertinya mulai menampakkan progres yang cukup positif. Dan di sini kalau bisa saya katakan daripada urusan pekerjaan dan usaha, sepertinya kamu mulai bersemangat untuk bisa bekerja, untuk bisa memulai usaha yang baru di dalam kehidupan kamu, dan sepertinya harapan itu sangat tinggi sekali. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan usahakan step by step dulu, karena apa, usaha itu tidak langsung dia sukses, nggak ada yang instan, semuanya ada prosesnya. Naik turunnya kehidupan kamu tentunya itu juga harus yang akan kamu alami. Dan di sini usahakan kamu harus mempersiapkan mental kamu dengan baik untuk bisa menyikapi hari Jumat ini tanggal 24 Juli tahun 2020, karena sepertinya akan ada sedikit hambatan di hari Jumat ini daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Walaupun hambatannya ini tidak signifikan, tetapi kalau kamu diamkan ini nanti malah akan menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri. Kemudian kalau bicara soal keuangan, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, untuk masalah keuangan di hari Jumat ini sebenarnya cukup lancar, dan di sini juga kamu cukup bisa menerapkan kondisi keuangan kamu dengan sangat baik. Ketika ada masalah, kamu bisa menemukan win-win solution terhadap masalah kamu. Jadi ketika ada masalah keuangan, kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sangat baik, walaupun harus mengorbankan kondisi keuangan kamu, tetapi yang terpenting kondisi keuangan kamu ini bisa segera membaik di beberapa hari ke depan. Dan ini memang menjadi suatu big priority bagi kamu untuk memperbaiki kondisi keuangan sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020, karena memang pengeluaran kamu di beberapa hari terakhir sangat banyak sekali. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, sepertinya tidak terlalu terdampak dengan masalah-masalah yang kamu hadapi ya. Artinya di sini antara kamu dengan pasangan kamu bisa saling memprioritaskan satu sama lain, walaupun memang kamu ada masalahmu sendiri, pasangan kamu juga ada masalahnya sendiri, tetapi di sini masalah itu masih bisa dipeta-petakan sehingga tidak bercampur aduk di dalam urusan hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Memang sebaiknya seperti itu. Ketika ada masalah jangan dicampurkan ke dalam hubungan asmara. Kalau tidak ingin hubungan asmaranya itu ada sebuah permasalahan. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, panah kuda. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak yang saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020.
Resonate tidak resonate semua kembali kepada mood and racing kamu. Dan buat yang mau bertanya, mau request, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab komentar daripada kamu semuanya. Dan di sini saya katakan ini jadikan suatu referensi, ada buruknya jadikan suatu kehati-hatian di dalam melangkah dan dijadikan motivasi supaya menjadi lebih baik lagi. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepo Dening Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.